warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati dan kami banggakan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Salam kenal Pak Suswanto. Saya hanya kenal nama tapi saya baru lihat wajah meskipun ditutupin masker antara lu. Benar. Yang saya hormati dan kami banggakan, mohon izin di senior saya Pak Haji Andi Lala, kebetulan beliau ketua LPM. Saya harus hormat Pak karena saya adiknya beliau. Ketua MKKS, SMA, SLTA, Kota Balikpapan, dan kakak mas saya, Ketua MKKS, SMK, SMK. Saya bilang kakak mas karena ada histori. Lurah, mewakili camat, dan Bapak Babinsa serta para guru yang sampai saat ini saya berdiri berkat jasa beliau, berkat ilmu beliau, berkat akhlak adab yang beliau berikan kepada saya, sehingga saya berdiri mengemban amanah rakyat. Saya bukan pejabat, tapi saya pesuruh rakyat. Biar cukup diketahui, DPRD itu bukan pejabat, tapi pesuruh amanah rakyat, mewakili. Ya, jadi kalau kita diminta suruh, harus ikut melayani, bukan kita melayani. Itu. Yang saya hormati dan kami banggakan seluruh guru, mohon izin, saya ada beberapa item yang penting, termasuk nanti masalah SMK Negeri 7 yang kebetulan di samping saya, senior saya ini yang ikut memperjuangkannya pada waktu itu dan terus berteriak di saat beliau aktif menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan, yaitu Bapak Haji Lala saya. Dan saya waktunya untuk meneruskan teriakan perjuangan beliau untuk SMK Negeri 7 nanti. SMK Negeri 7 ini bukan hanya perjuangan yang harus kita berteriak di DPRD Provinsi melalui DPRD Kota Balikpapan, tapi peran aktif khususnya dari Dinas Pendidikan Provinsi, ya, yang selalu berkomunikasi Pak, yang seharusnya rajin berkomunikasi bagaimana situasi Kota Balikpapan sesungguhnya, apalagi di Balikpapan Barat sudah jelas dijelaskan bahwa anggaran SMK Negeri 7 yang saat itu disebutkan oleh anggota DPRD Provinsi kemarin oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi jangan diminta bahwa anggota DPRD lagi, saya akan lakukan dan saya akan teriak pada hari ini. Tapi apa peran pentingnya pendidikan provinsi? Apa proaktifnya? Yang harusnya dia berkomunikasi dengan Pak Sekda dan Pak Sekpro. Pak Sekpro itu orang Balikpapan saat itu, dan harus SMK Negeri 7 bulan ini sudah dilelang Pak. Itu di anggota DPRD ini orasinya itu. Di narasi saya selalu begini. Nah itu. Jadi bukan hanya di masalah anggota DPRD bagaimana dari betul kami ada persoalan, tapi kami sudah cukup untuk bersedia dan kami sudah mengalokasikan dan kami sudah berkomunikasi. Tinggal peran aktif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memikirkan bagaimana tata cara pembangunan SMK ini terwujud. Anggarannya sudah ada kemarin, mohon izin Pak, sudah ada, sudah dibicarakan sama anggota Komisi 3. Dana bangga provinsi, dana sudah ditangkap ini barang. Kenapa sudah ditangkap ini pembicaraan? Tinggal di sana. Kalau saya Pak bolak-balik ke Samarinda, agak repot. Gitu. Kita hanya bisa melalui media, kita hanya melalui komunikasi. Tapi sebatas mana kita? Makanya saya sempat bicara, kenapa tidak dikembalikan aja supaya ada tadi bicara ada dana Bosda. Sudah kembalikan aja semua SMA, SMK itu dikelompok lagi oleh Kota Balikpapan kalau tidak mampu itu provinsi pendidikan. Sempat ngomong tahun 2020 pada saat itu kita gonjang-ganjing untuk masalah PPP ini sampai kami semacam pengemis. Karena apa? Saya jam 2 malam didatangi para warga
untuk bagaimana anaknya masuk ke sekolah. Tapi memang tugas saya sebagai orang tua wajib mengayomi dan wajib melayani. Mau jam berapa aja boleh. Tapi ada beberapa oknum juga kepala sekolah yang memanfaatkan keadaan ini juga. Tak bisa dilarang. Jangan. Ingat, jangan. Oke. Jadi mari kita intervensi. Bagaimana? Ini sangat luar biasa. Saya sangat salut. Ini PBBD 2021. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bahasa ini. Bukan oknum kepala sekolahnya, tapi oknum ketua penerimaan juga bermain-main dengan hal ini. Dia punya semua, tapi saya dilarang. Jangan. Alhamdulillah bahwa di 2020 sudah menjadi suatu keberhasilan. Sampai terakhir saya ketemu ketua KKS dan ketua murid yang boleh diterima, selesai semua urusannya sama ketua KKS sebenarnya kelas SMA 5 dan selesai semua dan tidak masalah. Nah jadi Pak, Bu, ini hanya pesan saya bagi kepala sekolah. Negara Indonesia, amanah dari Presiden Republik Indonesia. Anak bangsa Indonesia tidak boleh tidak ada yang tidak bersekolah. Wajib diterima. Walaupun ketentuan ini telah ditetapkan, tapi ketentuan belum tentu tidak dilanggar. Itu. Insya Allah atas pesan dari Ketua MKKS SLTA, mulai hari ini saya akan berteriak untuk bagaimana SMK Negeri 7 bisa dilaksanakan. Tapi ini sudah terlambat. Kenapa? Waktunya lelang sudah selesai. Kapan pembangunannya? Berapa bulan masa pembangunannya? Gitu loh. Ini sudah bulan 6. Pelelangan itu jatuh di bulan 4 April. Nah, jadi kalau dipermasalahkan, ya tolong disalahkanlah. Pak Mokanto, berani nggak berteriak dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsinya? Kalau saya, tidak ada urusan Pak, saya kasih live pada waktu saya bertemu dengan beliau. Bagaimana caranya saya akan buka baju untuk masyarakat Kota Balikpapan kalau jika tidak terima. Jujur, saya punya semua dokumentasi ini. Jadi sudah lama. Nah, makanya saya minta peran aktif juga dari sampaikan sama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, ya, untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Sekprov, berkomunikasi dengan Pak Gubernur, supaya segera masalah di Kota Balikpapan tentang masalah SMK Negeri 7 bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Itu. Tapi kalau sudah lewat 2022 Pak, lewat lagi anggaran. Percaya, saya akan ngomong. Kenapa? Pasti banyak lagi yang diprioritaskan yang lainnya. Nah ini kesempatan pada saat kita nanti terjadi gonjang-ganjing pada saat Korea BPBD, baru nanti ribut semua untuk masalah anggaran. Demikian Pak, mohon izin dan mohon maaf. Masih suasana lebaran, bina aidin wal faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sosialisasi PPBD 2021 tentang penerimaan anak sekolah SLTA maupun SMK. Ini sangat bagus sekali. Peraturan saat ini beda dengan tahun 2020 ya, yang harus mengikuti radius. Nah, ini betul-betul zonasi di lingkungan setempat yang diutamakan sebanyak 50%, sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Nadiem Karim yang telah merubah dan turun ke lapangan pada saat kunjungan beliau ke Balikpapan. Nah, cuma saya sangat menyayangkan sekali dan saya bermohon kepada senior-senior kakanda saya dari Dapil Balikpapan, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, wujudkan SMK Negeri 7 yang selalu didengung-dengungkan, yang selalu dibangga-banggakan oleh DPRD Provinsi bahwa tahun ini akan dibangun. Ternyata sampai saat ini belum ada. Dan ini yang dijadikan permasalahan, yang khawatir nanti ini terjadi keributan lagi tentang kuota. Nah, jadi saya jadi bingung. Tadi diminta oleh Ketua MKKS SLTA, Pak Imam Musjai, meminta dan berpesan kepada saya sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, Dapil Balikpapan Barat, ya. Dan saya di sini diundang bukan sebagai anggota DPRD, tapi sebagai Ketua LPM Kelurahan Bagilir. Nah, tapi dari pembicaraan beliau menyangkut dengan masalah keanggotaan DPRD Kota Balikpapan, peran aktifnya. Nah,
saya sebagai anggota DPRD Balikpapan ya, dibuat tanda kutip bahwa di luar dari Ketua LPM Kelurahan Baru Ilir bermohon ya, mari wujudkan itu SMK Negeri 7. Jangan hanya ceritanya aja, jangan hanya pengeksposan di medianya saja, tapi ternyata apa yang diminta 2021 tidak terwujud. Apa yang mau dilelang? Ya, bulan 4 itu sudah yang kita tahu adalah masa lelang. Dan ini sudah menyangkut masuk bulan 5 dan bulan 6. Kapan pembangunannya? Terus mana DED-nya? Gitu. Dan semoga perjuangan ini oleh Dapil Balikpapan Barat, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, yang mau merencanakan SMK Negeri 7, yang sudah didengungkan, yang sudah diumbar kepada masyarakat Kota Balikpapan, khususnya 2022 wajib. Jangan sampai tidak lagi. Ingat, amanah rakyat yang kita dipilih wajib kita jalankan. Bukan hanya sekedar bicara besar tapi tidak ada wujudnya. Ya, saya minta tolong dan bermohon, mungkin kalau ini terwujud, ini sebagai barometer kita bahwa tidak sia-sia masyarakat khususnya Kota Balikpapan ya memilih kita semua mendampingi untuk berjuang keras di provinsi yang dari Dapil Balikpapan. Mereka sangat bangga sama kita. Tapi kalau kita tidak ada hasil, semua hanya cerita doang ya. Kalau bahasa yang lain itu omong doang ya, 0,0. Bagaimana masyarakat mau percaya? Bagaimana masyarakat istilahnya mau memilih kembali? Lebih baik masyarakat itu memilih yang pasti-pasti saja, yang pasti dapat memperjuangkan amanah rakyat. Ya. Sekarang kita harus bisa merubah mindset kepada masyarakat. Saya minta kepada masyarakat Kota Balikpapan umumnya, ya, kedepannya, mari pilih yang terbaik. Ya, ini salam hormat saya Taufikur Rahman dari Dapil Balikpapan Barat, anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa untuk Kesejahteraan Rakyat.